Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih sudah klik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai lanjutan dari salah satu bacaan saya, yaitu mencari arah melawan arus, menjadi tambahan maklumat sabikot kepada antum dan kita semua, ya. Dan hari ini saya melanjutkan di part yang ketujuh, part yang kedelapan, meskipun babnya bab yang ketujuh begitu ya. Hari ini temanya yaitu moral tanpa Tuhan, antara akal, bahagia, dan rusaknya batas. Moral tanpa Tuhan itu tanda tanya ya. Moral tanpa Tuhan, antara akal, bahagia, dan rusaknya batas. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, saya mulai saja. Makan babi diharamkan, telat rapat dianggap wajar. Ada yang merasa sangat berdosa karena tak sengaja makan babi, tapi bersikap biasa saja ketika datang telat rapat, meski ia jadi penyebab molornya agenda banyak orang. Ada yang begitu waspada memilih kosmetik halal, tapi mudah saja menyebar gosip atau memanipulasi laporan keuangan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ini satu kondisi lagi ya terkait dengan kenyataan di mana kaum muslimin di luar sana ya tentang keislamannya itu begitu parsialnya, begitu setengah-setengahnya, dan begitu tidak menyeluruhnya begitu ya. Seperti tadi di sini Mas Pierre mengatakan makan babi diharamkan, telat rapat dianggap wajar begitu. Jadi walaupun masalah telat rapat dengan makan babi itu dua kejadian atau dua keadaan yang sangat jauh berbeda begitu, tetapi masalahnya bukan di situ. Tapi masalahnya itu adalah masalah rapat itu artinya ada sebuah kondisi tentang hablum minan nas begitu ya. Apalagi kemudian hal yang dirapatkan itu persoalan orang banyak begitu. Apalagi kalau misalnya yang telat ini misalnya seorang petinggi begitu. Akibatnya atau anggota biasa begitu ya. Akibatnya membuat molor agenda banyak orang begitu. Artinya rapat itu tidak bisa dibuat dengan tepat waktu, lalu tentu saja agenda banyak orang menjadi molor ya, banyak orang yang mengikuti rapat tadi itu begitu. Nah, itu seperti dianggap biasa saja, sementara makan babi begitu ya, lalu telat telat rapat ya, juga kemudian waspada memilih kosmetik begitu. Itu ada yang kemudian kita menyebutnya itu seperti diperhatikan begitu, sangat diperhatikan. Ada juga yang kemudian sangat dianggap sepele begitu. Bahkan tidak dipandang sesuatu yang bakal membuat misalnya kekacauan misalnya. Padahal kan kalau kita pelajari satu persatu, apapun itu kan pasti memberikan kekacauan begitu. Jangankan kemudian masalah makan babi yang secara tidak sengaja lalu seseorang merasa begitu berdosa begitu ya. Itu tidak jauh berbeda seharusnya dengan bagaimana seseorang itu dia harusnya memikirkan kalau dia telat rapat itu akan membuat agenda banyak orang itu jadi molor begitu. Fenomena ini menggelitik, seseorang bisa sangat ketat terhadap ritual keagamaan tapi longgar dalam soal etika sosial. Akhirnya muncul anggapan beragama belum tentu bermoral. Sekilas tampak benar, dan memang dalam banyak kasus kita melihat kontradiksi itu. Masjidnya ramai tapi tilangnya juga. Masjidnya ramai tapi tilangnya juga begitu ya.
tablik akbarnya penuh tapi transaksi suap tak pernah sepi. Nah, ini harus disadari ya, bahwasanya fenomena-fenomena seperti ini begitu, di mana kemudian satu kebaikan yang terjadi di waktu yang sama dengan keburukan itu menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah begitu, dan ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, dan perbaikannya itu secara menyeluruh teman-teman, bukan hanya pada satu persoalan, tetapi tentu juga pada persoalan yang lain secara bersamaan diselesaikannya. Ini kita simak terlebih dahulu ya, lebih dalam. Namun di titik ini perlu kita bedakan antara perilaku pemeluk agama dengan ajaran agama itu sendiri. Ketika seorang muslim korupsi, itu bukan kesalahan Islam, melainkan kesalahan individu yang tidak menerapkan Islam secara utuh. Nah, ini memang sudah berkali-kali diingatkan ya terkait dengan ini. Tetapi tidak salahnya kemudian kita kembali diingatkan bahwasanya Islam tidak pernah memang mengajarkan seseorang untuk korupsi, dan Islam tidak akan pernah mentoleransi masalah itu begitu. Jadi kalau ada muslim yang mengerjakan seperti itu, yaitu bukan kesalahan Islam, melainkan kesalahan individu sang muslim itu sendiri. Nah, tablik akbarnya penuh tadi, tapi transaksi suap tak pernah sepi, ini bukan berarti tablik akbarnya yang salah begitu. Tetapi tentu saja orang-orang yang melakukan suap itulah yang seharusnya tentu saja disalahkan begitu. Karena kalau tablik akbar itu tidak ada yang salah selama kemudian apa yang dipraktekkan di dalamnya seluruhnya itu tidak menyalahi Islam juga, teman-teman. Sebagaimana mobil mewah bisa tetap mogok jika pengemudinya sembrono, maka ajaran semulia apapun akan tampak bobrok jika dijalankan oleh manusia yang tak bertanggung jawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, tapi kita tinggalkan dulu soal problematik antara umat beragama dan moral. Kita ingin naik satu tingkat ke soal yang lebih mendasar. Apakah mungkin manusia bisa bermoral tanpa agama Islam? Banyak kalangan hari ini percaya bahwa moral tidak perlu agama. Moral cukup lahir dari kebijaksanaan, rasionalitas, dan kematangan ilmu pengetahuan. Asumsinya manusia itu makhluk sosial yang cerdas, dan cukup dengan akal sehat ia tahu mana yang baik dan buruk. Nah, ini merupakan asumsi yang memang dipegang teguh sebegitu banyak orang di luar sana. Dikira kemudian dan dibicarakan kemudian bahwa ya manusia itu kan makhluk yang cerdas. Satu sisi betul ya, insya Allah begitu. Lalu dan cukup dengan akal sehat. Iya. Nah, ini yang mulai dari sini nih kekeliruan asumsinya ini. Jadi ketika dikatakan manusia itu makhluk sosial yang cerdas, selintas betul begitu. Tetapi ketika ditambah dengan cukup dengan akal sehat, ia tahu mana yang baik dan buruk, ini cukup seharusnya diragukan kata-kata seperti ini. Karena akal manusia itu sehebat apapun dia tetap akan kalah begitu ketika sudah berhadapan dengan nafsu. Akal itu akan kalah ketika dia berhadapan dengan nafsu. Nah, akal itu akan tetap kuat ketika dia ditopang oleh iman. Barulah kemudian dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi di sini belum ada iman yang disebutkan. Di sini baru ada akal saja dengan kecerdasan makhluk sosial yaitu manusia tadi, teman-teman. Maka tak perlu agama, kata sebagian orang, banyak seperti itu. Yang penting etika. Yang penting tidak menyakiti orang lain. Tapi benarkah sesederhana itu? Mari kita lihat gagasan ini lebih dekat dan telusuri fondasi filosofinya. Pertama, moral di era utilitarianisme, bahagia adalah kebaikan. Ini pertanyaan, bahagia adalah kebaikan. Salah satu aliran moral paling populer di dunia modern adalah utilitarianisme. Utilitarianisme. Gagasan ini menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh seberapa besar kebahagiaan atau pleasure yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin orang.
Nah, ini aliran moral yang cukup populer begitu ya, salah satu paham yang sangat populer di mana dia disebut dengan utilitarianisme. Dia menyatakan moralitas suatu tindakan ditentukan oleh seberapa besar kebahagiaan yang dihasilkan bagi sebanyak mungkin orang. Nah, kita lanjutkan dulu. Jeremy Bentham, tokoh utama utilitarianisme, merumuskan prinsipnya dalam kalimat terkenal. Nah, ini bahasa asing ya, cukup panjang. Nanti bisa dicek di bukunya Jeremy Bentham ya. Yang judul bukunya tuh An Introduction to the Principle of Morals and Legislation. Nah, jadi kata-kata beliau itu kurang lebih, nanti kalau salah bahasanya ini tolong dibenerin di kolom komentar teman-teman. The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation. Nah, gitu. Ini untuk artinya kurang lebih dalam pandangan ini tindakan dinilai bermoral jika 1. Memberikan manfaat atau kebahagiaan yang besar atau pleasure. 2. Mengurangi penderitaan atau pain. 3. Dapat diterima oleh masyarakat atau social utility. Nah, ini sekilas terlihat masuk akal. Siapa yang tidak suka bahagia? Siapa yang ingin menderita? Begitu. Tapi disinilah titik rapuhnya. Karena kebahagiaan jika tidak didefinisikan dengan nilai objektif akan berubah menjadi pembenaran untuk apapun. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ternyata ya kita membutuhkan definisi nilai objektif itu seperti apa, begitu. Artinya kalau kita sebagai Muslim ya, kita mendefinisikan mendefinisikan secara objektif dengan nilai objektif bahagia itu ya ketika kemudian kita menghambakan diri kita kepada Allah SWT, begitu. Karena sejatinya apapun yang kemudian ada di pelupuk mata kita ini, entah itu kendaraan, emas dan perak, rumah, gelar, dan semuanya begitu ya, itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin bisa bahagia, ini dalam Islam ya, dan tentu saja ini bagian dari keyakinan sebagai seorang muslim. Kita tidak akan mungkin bahagia apabila semua yang saya sebutkan tadi itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak disadari itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti, banyak sekali bukti di mana kemudian orang-orang di luar sana begitu banyak kemudian harta kekayaannya, tetapi kemudian dia tidak terlihat bahagia begitu. Dia terlihat gusar, dia terlihat tidak tenang dan lain sebagainya. Karena ya dia menjadikan dirinya itu hamba akan semua itu, teman-teman. Mari kita berandai-andai. Jika hubungan seks di luar nikah atau free sex membuat dua orang merasa bahagia dan tidak ada yang merasa dirugikan, apakah itu tindakan bermoral? Jika friend with benefit dijalani dengan sukarela dan saling cinta, apakah itu baik secara etika? Nah, kalau prinsip utilitarianisme yang dipakai, jawabannya ya, itu bermoral. Karena tidak melukai siapapun. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu. Karena meningkatkan kebahagiaan subjeknya. Jadi menurut prinsip utilitarianisme ya, bahwa pacaran itu ya, bahwa free sex itu adalah bermoral, itu bermoral begitu. Alasannya karena tidak melukai siapapun. Padahal sejatinya tidak selamanya benar begitu. Kalau ketika dikatakan di dalam prinsip ini karena tidak melukai siapapun, sebenarnya banyak yang terluka. Sebenarnya banyak yang terluka dengan adanya free sex, dengan dilakukannya free sex itu begitu. Ya paling dekat yang terluka tentu saja keluarga besar begitu. Apalagi kita di Indonesia ini begitu menjunjung tinggi kehormatan begitu. Keluarga, ketika kemudian ada anggota keluarganya yang terlibat dengan zina, ya mereka akan sangat
malu sekali dan merasa terlukai begitu. Dan itu masih menjadi mayoritas di negeri ini, teman-teman. Dan mudah-mudahan memang selalu menjadi mayoritas dan ditambah lagi dengan kesadaran yang penuh begitu. Sebenarnya tidak selalu benar ketika dikatakan dalam prinsip utilitarianisme itu bahwa free sex dan pacaran itu adalah tidak melukai siapapun. Sebenarnya tidak selalu benar begitu. Bagi mereka yang memang sudah kadung terpapar oleh pemikiran sekuler begitu ya, dengan kehidupan yang kufur begitu, memang betul mereka tidak merasa terlukai. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang merasa terluka apabila ada yang melakukan anggota keluarganya yang melakukan free sex maupun pacaran ini, teman-teman. Barangkali kalau pacaran memang sudah sangat lazim begitu, walaupun kemudian tetap masih ada juga yang kemudian tidak melakukan dan tidak mengesahkan itu secara kekeluargaan, teman-teman, pacaran itu. Nah, sebenarnya ada yang terluka. Dan secara individu, misalnya seseorang itu perempuan, ketika dia melakukan free sex misalnya di praktek pertamanya itu, apa yang terjadi? Dia kehilangan perawannya, dan itu sebuah luka sebenarnya. Nah, tetapi sayangnya karena memang kemudian tidak disadari, maka perlu disadarkan, teman-teman. Lalu tidak heran negara-negara dengan orientasi liberal tinggi seperti Jerman, Thailand, dan Amerika Serikat mencatatkan anggota perselingkuhan dan hubungan seksual di luar pernikahan yang sangat tinggi. Nah, ini bisa dilihat di Infidelity by Country 2022 Statista Global Survey. Ya. Yang pertama di Thailand, 51% pasangan mengaku pernah berselingkuh. Nah, ini bukan sesuatu yang tidak melukai, teman-teman, ya. Banyak sekali mereka yang merasa terluka apabila pasangannya tuh selingkuh. Ini bukan rahasia umum. Kedua di Jerman 45%, Amerika 35%, Finlandia 36%. Nah, itu yang masalah pasangan mengaku pernah berselingkuh tadi. Di Indonesia menurut data BKKBN sekitar 59% remaja usia 15 hingga 19 tahun mengaku pernah berhubungan seksual di luar nikah. Nah, ini bisa dicek di linknya BKKBN tahun 2020 Survei Remaja Nasional Indonesia. Yang seterusnya, apakah ini moralitas yang ingin kita pertahankan? Nah, ya, dari semua yang saya baca di awal tadi, apakah ini moralitas yang ingin kita pertahankan? Jeremy Bentham mungkin akan bilang, ya, jika itu membuat mereka bahagia sampai pada kondisi kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan. Nah, ini sebabnya tadi kenapa kemudian saya ingatkan bahwa jika kemudian bahagia itu diukur pada ukuran yang tidak semestinya seperti misalnya prinsip utilitarianisme tadi, maka memang benar bahwasanya hal seperti itu, yaitu free sex, kemudian pacaran, ya, atau friend with benefit tadi, juga kemudian selingkuh, itu akan membuat mereka bahagia. Nah, kalau mengukur bahagianya seperti itu, tapi kalau mengukur bahagianya itu dengan Islam itu tidak sama sekali. Tapi masalahnya, kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan kebaikan. Perhatikan, karena manusia bisa bahagia dari hal yang buruk. Seorang koruptor mungkin bahagia saat berhasil menyuap, dan tidak ada yang merasa menderita oleh perbuatan si koruptor. Tidak ada yang merasa menderita. Sebenarnya ada begitu ya, tetapi kemudian mayoritas tidak mengakuinya. Karena kesadarannya dipalsukan atau karena memang bagi mereka ya wajarlah begitu. Atau seorang gay atau lesbian bahagia dengan pilihannya, ditambah mereka lakukan dengan pertimbangan medis, menjaga kesehatan dan lainnya, dalam rangka menekan penderitaan dari resiko yang bisa saja timbul. Apakah itu berarti moral? Dengan prinsip utilitarianisme, jawabannya bisa jadi iya. Inilah bahayanya ketika moral dipisahkan dari akidah. Ketika awal akal dilepaskan dari wahyu,
maka batas antara baik dan buruk ditentukan oleh mayoritas, oleh selera, oleh opini, oleh kegagalan memahami hakikat manusia. Dan disinilah krisis moral ini berakar. Selanjutnya, dari friend with benefit sampai moral relatif ketika kebebasan mengatur etika. Dalam logika utilitarianisme dan liberalisme moral, yang penting bukan apakah suatu tindakan sesuai dengan wahyu atau tidak, tapi apakah tindakan itu disepakati dan tidak mengganggu orang lain. Maka semakin longgar definisi kebaikan, semakin bebas manusia mendefinisikan etikanya sendiri. Dan ketika etika jadi buatan manusia, yang terjadi adalah relativisme. Nah, ya, ini sangat berbahaya teman-teman. Sebab itu kemudian kita harus kembali mencuci pemahaman kita ini dari pemahaman yang begitu kotor, begitu relatif ya dengan Islam ya, teman-teman. Friend with benefit adalah istilah yang terdengar manis, padahal substansinya adalah hubungan seksual tanpa komitmen. Dalam kerangka moral Islam, hubungan semacam ini disebut zina. Tapi dalam sistem moral sekuler itu disebut hak memilih, asalkan dilakukan suka sama suka. Relativisme moral seperti ini akhirnya tidak punya standar tetap. Sesuatu bisa salah hari ini dan menjadi benar esok hari. Di satu tempat dianggap kebablasan, di tempat lain jadi tren kekinian. Di barat, seks pranikah, perselingkuhan, bahkan hubungan terbuka semakin dianggap normal. Bahkan ada survei di Eropa Barat yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tak lagi menganggap perzinahan sebagai sesuatu yang tercela. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Contoh lain yang sangat relevan adalah isu LGBTQ+. Dulu hubungan sesama jenis dianggap menyimpang. Sekarang di banyak negara maju ia dilindungi hukum negara maju yang seperti kita bahas kemarin ya. Yang kemudian majunya di sini bukan maju secara adab dan moral, melainkan hanya pada teknologi saja. Sekarang di banyak negara maju ia dilindungi hukum, bahkan dirayakan dengan parade. Apakah esensinya berubah? Tidak. Yang berubah hanyalah opini publik dan keberpihakan sistem. Sosiolog Zygmunt Bauman menyebut ini sebagai masyarakat cair. Kita hidup di era pasca modern di mana semua nilai bisa dinegosiasikan. Tempat di mana segala sesuatu berubah secara cepat, tidak stabil dan tidak memiliki bentuk tetap, termasuk nilai dan etika. Tidak ada lagi yang sakral, bahkan batasan antara laki-laki dan perempuan bisa direvisi dengan klaim perasaan. Nah, jadi ketika kita mendengar bahwa ketika kita mendengar bahwa semua nilai bisa dinegosiasikan, kemudian kita mendengar tempat di mana segala sesuatu berubah secara cepat, tidak stabil dan tidak memiliki bentuk tetap. Jadi ketika kita mendengar nilai itu tidak memiliki bentuk tetap, ini memahaminya bukan berarti ya memang nilai itu seperti apa memang begitu. Apakah nilai itu bisa kita raba sebagaimana meraba buku misalnya begitu ya? Tentu bukan seperti itu maksudnya. Tetapi pembatasan dan penjelasan nilai itu sebenarnya itu seperti apa begitu. Nah, jadi Islam itu kalau misalnya Islam yang kita bicarakan, maka Islam itu benar-benar kemarin kita sudah membahas ya berkaitan dengan nilai itu begitu. Jadi nilai itu dia harus formalisasikan. Nah, jadi memang kalau nilai itu tidak diformalisasikan, memang jadinya memiliki bentuk tidak tetap begitu. Tidak memiliki bentuk tetap begitu. Jadi nilai itu bukan hanya sekedar pada
pada part yang keempat dulu, bab yang keempat, hidup di hati saja tidak cukup itu. Jadi nilai itu tidak hanya berupa bayangan, atau tidak hanya berupa kemudian cerita, atau tidak hanya berupa warisan, melainkan nilai itu dia harus diformalisasikan. Nah, nilai yang tidak diwujudkan dalam sistem hanya akan menjadi nostalgia. Nah, bukan hanya sekedar nostalgia saja begitu. Itu perkataan Sayyid Qutb dalam kitabnya Ma'alim fi at-Thoriq pada bab keempat atau part yang keempat sebelumnya, teman-teman. Nah, lanjut, jika ini bukan krisis moral, lalu apa? Ketika batas antara baik dan buruk bergantung pada angin selera, maka yang tertinggal bukan kebenaran, melainkan keraguan kolektif. Bandingkan dengan Islam. Dalam Islam, baik dan buruk ditentukan oleh wahyu, bukan oleh mayoritas. Syariat adalah garis tetap atau thawabit yang tidak berubah oleh tren pemilu atau kebisingan sosial media. Zina tetap zina, korupsi tetap korupsi, walau semua orang menganggapnya biasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, jadi teman-teman, ini perlu menjadi pengingat kepada kita bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tuh bukan mengikuti mayoritas, lalu kemudian kita bukan mengikuti tren, lalu kebisingan sosial media, tetapi kita konsisten pada pegangan yang kita kemudian pahami. Ketika kita memahami zina itu haram, maka dia tetap haram begitu. Ketika kita memahami korupsi itu haram, maka dia tetap haram, walaupun semua orang menganggapnya biasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kemudian moral dalam Islam bukan soal persepsi, tapi soal kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Antidepresan dan angka bahagia, ironi negeri-negeri maju. Negara-negara yang disebut paling bahagia seperti Finlandia, Swedia, Islandia sering dijadikan rujukan oleh para penganut sekulerisme moral, tetapi data menunjukkan ironi, semakin tinggi indeks kebahagiaan mereka, tapi tinggi pula angka penggunaan obat antidepresan. Nah, ini kenyataan, teman-teman. Silahkan dicek sendiri saja secara bebas begitu ya, bagaimana negara-negara yang disebutkan seperti Finlandia, Swedia dan Islandia itu betul-betul pengonsumsi antidepresan yang paling besar. WHO mencatat bahwa Islandia, Swedia, Inggris dan Kanada termasuk negara dengan konsumsi antidepresan tertinggi di dunia, dengan indeks lebih dari 100 DDD atau definite daily dose per 1000 penduduk per hari. Subhanallah, ini luar biasa. Jerman bahkan menghabiskan sekitar 785 juta euro untuk obat antidepresan pada tahun 2020. Nah, ini bisa dicek, di situs ya. Ini ada dicantumkan oleh Mas Fier. Bisa dicek di yang terakhir itu di BBC News tentang Jerman, masalah antidepresan yang kemudian mereka konsumsi atau yang mereka beli begitu dengan jumlah yang sangat besar. Mereka bahagia tapi butuh antidepresan. Nah, ini tanda tanya. Mereka sejahtera secara materi, punya rumah, jaminan sosial dan akses pendidikan. Tapi kenapa mereka masih cemas, kosong, bahkan banyak yang memilih mengakhiri hidup? Inilah paradoks negara sekuler. Bahagia dalam angka tapi depresi dalam kenyataan. Karena yang mereka sebut bahagia hanyalah sekumpulan data dari survei subjektif. Padahal makna kebahagiaan sejati bukan sekedar tawa, tapi ketenangan batin. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati atau al-ghina an-nafs. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tanpa keimanan, manusia bisa memiliki dunia, tapi tetap merasa hampa, karena jiwa butuh poros, bukan hanya dopamin. Moral bukan sekedar apa yang membuat kita merasa nyaman, tapi apa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Peradaban yang tampak bahagia di permukaan tapi rapuh di dalam, itulah yang disebut oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai peradaban yang sedang sekarat. Peradaban tanpa akidah yang hidup dari tubuh tanpa jiwa. Nah, ini bisa dicek di bukunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Mafahim Siyasiyah li Hizib At-Tahrir tahun 2005. Selanjutnya, ketika moral didefinisikan oleh konsensus. Dalam masyarakat modern, kita sering mendengar frasa moralitas sosial. Maksudnya, baik dan buruk ditentukan oleh norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Jika suatu tindakan diterima oleh publik secara luas, maka itu dianggap etis. Sebaliknya, jika masyarakat menolak, maka ia disebut tak bermoral. Nah, ini kita lanjutkan. Konsep ini sejalan dengan teori etika sosial kultural yang menegaskan bahwa tidak ada kebaikan universal. Yang ada hanyalah kebaikan lokal yang berlaku di satu tempat dan belum tentu berlaku di tempat lain. Tapi apa akibat dari pandangan ini? Nah, moral berubah menjadi semacam hasil pemilu. Jika mayoritas warga negara mendukung pernikahan sejenis, maka ia dianggap sah. Jika suatu komunitas menganggap minuman keras bagian dari budaya, maka ia jadi bagian dari etika sosial yang diterima. Jika open relationship dianggap gaya hidup sehat, maka ia tak boleh dikritik. Nah, ini akibat dari kemudian ketika ada yang mengatakan di masyarakat bahwasanya sosial kultural, menegaskan bahwa tidak ada kebaikan universal. Padahal sebenarnya kebaikan itu mesti diuniversalkan, mesti dibumikan, begitu. Kalau tidak, yang terjadi kemudian satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda kelakuannya. Yang satu taat, yang satu ingkar. Yang satu soleh, yang satu kemudian salah, teman-teman. Maka dalam sistem ini tidak ada moral tetap. Moralitas hanyalah kesepakatan sesaat, aturan yang bisa ditawar. Padahal jika suatu komunitas mendukung sesuatu, tidak otomatis itu menjadi benar. Mayoritas bisa keliru. Sejarah telah mencatat mayoritas orang di Amerika dulu mendukung perbudakan. Di Eropa mayoritas mendukung kolonialisme. Di Rwanda mayoritas terlibat dalam genosida. Apakah semua itu jadi benar hanya karena banyak orang yang melakukannya? John Stuart Mill, murid Jeremy Bentham sekaligus penggagas utilitarianisme tingkat lanjut, juga menyadari bahwa konsensus moral ini dalam On Liberty ia menulis. Tulisannya yang berarti nilai suatu masyarakat tidak bisa ditentukan dari voting moral publik, tapi dari kualitas moral individu yang sadar dan berpikir mendalam. Hanya masalahnya, di mana datangnya moral individu yang sadar dan berpikir mendalam, dan Mill sangat lekat dengan kalkulasi ekonomis. Itulah mengapa dalam Islam moral bukan hasil musyawarah, melainkan hasil dari pemahaman terhadap wahyu. Moral dalam Islam bukan produk selera, tapi produk iman. Tidak berubah oleh waktu, tidak pudar oleh tren. Maka ketika dunia berubah-ubah menilai zina, riba, LGBT atau narkoba, Islam tetap pada sikapnya. Karena kebenaran bukan soal jumlah pengikut, tapi soal siapa yang menetapkannya. Ini sebenarnya satu hal yang mesti kita pahami baik-baik, bahwa di masyarakat luas di sana, ya, mereka juga begitu menjunjung tinggi konsistensi begitu. Tetapi di waktu yang sama mereka kemudian tidak konsisten. Nah, Islam itu ya, Islam tadi dikatakan di sini tetap pada sikapnya. Artinya kita itu betul-betul ditekankan ya konsisten. Tetapi ternyata saya baru sadar juga bahwa kata konsisten di masyarakat luas dengan Islam tetap pada sikapnya itu satu hal yang berbeda, begitu. Karena kata konsisten itu memang buatan atau kata-kata dari orang-orang atau manusia itu sendiri, yang notabene-nya memang manusia itu lain dalam mulutnya, lain dalam hati dan pikirannya. Islam tetap pada sikapnya. Nah, berbeda artinya di sini. Nah, ini salah satu keberuntungan atau kemudian manfaat ketika kemudian kita itu banyak membaca dan banyak membandingkan antara kata-kata yang berasal dari manusia secara utuh dan kata-kata yang berasal dari Islam memang
secara utuh teman-teman. Perbedaannya sangat kontras, kita sangat bisa merasakannya teman-teman. Islam dan moralitas antara akidah, akal, dan syariat. Bagi Islam, moralitas bukan hanya soal perasaan atau kebiasaan sosial. Moralitas adalah hasil dari 3 elemen penting. 1. Akidah, keyakinan terhadap Allah sebagai pembuat hukum. 2. Akal, sebagai alat memahami perintah Allah. 3. Syariat, aturan yang diturunkan Allah melalui wahyu. Nah ini ketika kemudian kita berbicara moralitas, dan itu kita singgung masalah Islam dengan Islam, begitu, atas Islam, maka dia dibagi kepada 3 elemen tadi itu, akidah, akal, dan syariat. Jadi bukan hanya pada akal tok saja, ya, bukan hanya pada akal semata-mata saja. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Akidah memberi arah, akal menuntun pemahaman, dan syariat memberi batas yang jelas. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizam al-Islam menyebutkan bahwa semua perilaku manusia harus ditimbang berdasarkan asas halal dan haram, bukan sekedar baik dan buruk menurut manusia. Ini bisa dicek di kitabnya beliau, Nizam al-Islam. Ya. Halal dan haram inilah yang menjadi dasar moralitas Islami. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebagai contoh, 1. Berbuat baik kepada tetangga adalah akhlak baik menurut Islam, bukan hanya karena tetangga itu baik pada kita, tapi karena Allah memerintahkan kita memuliakan tetangga. 2. Jujur dalam berdagang bukan hanya demi reputasi, tapi karena jujur adalah amanah dari Allah. 3. Menjaga pandangan dari yang haram bukan karena takut ketahuan, tapi karena iman kepada pengawasan Allah Ta'ala. Nah ini teman-teman, itu contoh. Inilah yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai moral vertikal, yakni moralitas yang bukan hanya berorientasi sosial, tapi spiritual. Dalam kerangka ini, seorang muslim tetap jujur meski tidak diawasi, tetap adil meski merugi, dan tetap menjaga amanah meski tak mendapat penghargaan. Karena moral bukan soal pujian manusia, tapi soal ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga tidak anti akal. Islam justru mewajibkan berpikir menggunakan nalar menimbang maslahat, tapi dalam Islam akal tidak bebas menentukan hukum. Akal berfungsi memahami hukum yang ditetapkan wahyu. Ibnu Taimiyah menjelaskan, akal tidak bisa berdiri sendiri dalam menentukan hukum, tapi ia adalah alat untuk memahami wahyu. Maka ketika moral hanya bergantung pada akal, seperti yang dilakukan oleh Barat, ia akan berubah-ubah sesuai konteks. Tapi ketika moral bergantung pada wahyu, ia akan stabil, berakar, dan memberikan ketenangan. Dalam Islam, moral bukan soal kenyamanan, tapi soal ketaatan, dalam ketaatan itulah lahir kedamaian sejati. Sebab siapakah yang lebih tahu manusia selain penciptanya? Selanjutnya, kritik terhadap moral sekuler, apa yang hilang? Setelah membahas bagaimana moralitas dalam sistem sekuler ditentukan oleh opini, kebiasaan, dan rasionalitas bebas nilai, kita sampai pada satu pertanyaan kunci. Apa yang sebenarnya hilang dari moral sekuler? Pertama, hilangnya orientasi vertikal. Dalam kerangka moral sekuler, Tuhan tidak lagi menjadi pusat. Moral tidak dikaitkan dengan konsekuensi ukhrawi, melainkan hanya dibatasi pada manfaat duniawi. Akibatnya, moral menjadi transaksional, baik karena ada reward atau kebahagiaan, atau buruk karena takut punishment sosial atau penderitaan personal. Nah, ini yang hilang dari nilai sekuler, moral sekuler. Tapi ketika tak ada sanksi sosial, maka nilai itu tak lagi dihormati. Padahal dalam Islam, moral adalah ibadah, tersenyum pada saudara adalah sedekah, menjaga lisan dari ghibah adalah bentuk takwa. Setiap nilai ada pahalanya, dan setiap pelanggaran ada hisapnya. Itulah yang menjadikan moral Islam hidup di ruang batin, bukan sekedar di mata publik. Kedua, hilangnya standar yang tetap. Dalam moral sekuler, yang baik berubah seiring zaman. Dulu pacaran dianggap aib, sekarang dianggap wajar. Dulu LGBT dianggap penyakit, sekarang ia dilindungi hukum. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menulis dalam Mafahim Siyasiyah, syariat dalam Islam diambil dari wahyu. Adapun hukum yang lahir dari pendapat manusia atau asing, maka itu adalah hal yang paling jauh dari kebenaran. Dalam sistem seperti ini, manusia dipaksa berjalan di tengah kabut. Tak ada petunjuk arah yang pasti, akibatnya manusia lelah mencari arah yang benar. Lalu akhirnya menyerah dengan hidup sebagaimana adanya. Asal tidak tertangkap, asal tidak viral. Ini kacau sekali. Ketiga, hilangnya kekuatan moral dari sistem. Nah, jadi ada 3 tadi ya.
Dalam sistem sekuler, dengan negara enggan membentuk moral, yang dilakukan negara hanyalah mengatur relasi hak dan kewajiban negara. Tidak ada kurikulum moral yang berpihak pada kebenaran. Sekolah menjadi tempat menghafal rumus, bukan membentuk akhlak. Nah, ternyata nilai itu mesti dibentuk, dan negaralah yang punya otoritas secara luar biasa begitu. Berbeda dengan sistem Islam yang sejak awal menjadikan pembentukan karakter sebagai pilar peradaban. Dalam sejarah Islam, negara bertanggung jawab dalam mencetak generasi bertakwa, bukan sekedar terampil. Imam Al-Mawardi bahkan menyatakan bahwa tugas negara adalah memfasilitasi masyarakat agar bisa bertakwa dalam ruang publik. Itulah yang hilang dari sistem moral sekuler, arah fondasi dan kehadiran sistem untuk menjaganya. Selanjutnya, moral butuh poros, dan itu bukan mood publik. Di zaman yang serba cair ini, kita menyaksikan krisis moral di berbagai lini kehidupan. Kita bingung membedakan mana etika dan mana gaya hidup. Kita takut menegur penyimpangan karena dianggap tidak toleran. Kita diajari bahwa semua orang berhak atas versi moralnya sendiri, padahal kita tahu tidak semua versi layak dihormati. Maka mari kita kembali ke pertanyaan awal, bisakah manusia bermoral tanpa Tuhan? Jawabannya bisa, tapi rapuh, sangat rapuh, karena hanya kebetulan berpapasan dengan kebenaran wahyu. Karena moral tanpa fondasi wahyu akan jadi sebatang pohon tanpa akar. Ia bisa tumbuh tapi takkan bertahan dalam badai zaman. Islam menawarkan sistem moral yang tidak hanya rasional tapi juga spiritual. Tidak hanya logis tapi juga ilahiyah. Islam menyatukan akal dan iman, perbuatan dan niat, peraturan dan kasih sayang. Moral bukan sekedar soal dampak tapi soal pengabdian. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, moral bukan tambahan. Moral yang dimaksud bukan moralitas hasil voting atau hasil riset sosial, melainkan moral yang bersandar pada kebenaran dari Sang Pencipta berbasis hukum syariat. Bila hari ini kita mengalami kebingungan dalam membedakan moral dan amoral, barangkali itu pertanda bahwa kita telah terlalu jauh memisahkan akal dari akidah dan menjadikan kebebasan sebagai kompas satu-satunya. Barangkali suatu saatnya kita kembali menyusun ulang kerangka moral kita, bukan berdasarkan survei kebahagiaan, tapi berdasarkan petunjuk dari Tuhan semesta alam. Karena jika tidak, maka moral hanyalah apa yang sedang tren dan kebenaran hanyalah apa yang sedang populer. Kita harus mulai bertanya, selayaknya orang yang hilang ingatan, aku ini siapa? Kenapa aku ada di sini? Dengan begitu, taulah kita jalan untuk pulang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, saya sudah di akhir dari bacaan saya hari ini. Jadi kita diingatkan berkaitan dengan kemudian di pembahasan ini moral tanpa Tuhan, antara akal bahagia dan rusaknya batas. Jadi moral itu tetap harus mengadopsi apa yang diatur oleh Allah SWT, tidak bisa tidak oleh kita. Kemudian jika yang terjadi kemudian kita malah mengambil yang lain, yang terjadi adalah kita seperti orang yang hilang ingatannya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, insyaallah. Terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.